Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham di sektor energi. Saham yang pertama kita bahas ada Akra, AKR Korpindo Tbk. Hari ini ditutup di 1235, melemah 30 poin atau turun 2,37%. Value transaksi sebanyak 20 miliar rupiah. Kita lihat asing net sell sebesar 12 miliar rupiah. Akra, kita lihat chart daily-nya. Akra ini sebenarnya menarik kalau dia berhasil menembus 1380 teman-teman. Kalau berhasil menembus 1380, Akra berpotensi membentuk pattern inverted head and shoulders. Jadi arahnya dia akan naik ke atas. Tetapi jika dia gagal dan dia break support di sini, ini turun ke bawah jebol, jadi ada potensi ke bawah untuk Akra. Jadi pattern inverted head and shoulders-nya gagal dan dia berpotensi untuk turun. Nah, kalau kita lihat dari MACD, dia pun sudah golden cross ya. Ini tanda-tanda biris untuk Akra. Jadi menurut saya untuk swing trading Akra dihindari dulu karena ada tanda-tanda bearish dan sepertinya pattern inverted head and shoulders-nya gagal dibentuk. Oke, kita lihat chart Akra 5 menit seperti apa. Kita lihat Akra broker summary. Oke, Akra 5 menit kita lihat tanggal 4 Juni. Jam 9 ada buangan teman-teman. Buangan volume merah, candle merah, kemudian ada buangan lagi jam 10:05, volume merah, candle merah. Ini buangan kecil lagi di 13.50 dan ini ada buangan lagi di 15.25 dan di 15.35 serta di 15.40. Oke, Akra dominan buangan hari ini. Jadi potensi besok tanggal 5 Akra masih akan turun lagi. Kalau kita lihat dari broker summary, top 1 menunjukkan akumulasi, top 3, top 5 norma distribusi dan rata-ratanya termasuk distribusi. Kita lihat broker yang jualan ada broker asing AK, BK, RX, ZP. Kemudian yang beli ada broker CC, SQ, IF, dan AZ. Oke, selanjutnya setelah Akra kita bahas saham Elsa. Elsa hari ini ditutup di 454, turun 40 poin atau minus 8%. Value transaksi sebanyak 37 miliar 600 juta. Asing net sell 1 miliar saja. Oke, kita lihat Elsa chart daily-nya apakah menarik. Nah, Elsa ini sebenarnya cukup menarik ya, tapi ada buangan besar ini teman-teman. Ada buangan besar tanggal 22 Mei, jadi ini rada was-was ya kalau ini menurut saya sangat berisiko. Nah, ini ada bagi dividen teman-teman, jadi harganya langsung drop ke bawah karena ada momentum bagi dividen. Terus dia juga akan menguji support MA200 nya. Jadi kalau MA200 ini jebol ya alamat ke bawah. Kalau kita lihat dari MACD pun moving average convergence divergence ini sudah bearish teman-teman. Garis merahnya sudah ditembus garis biru. Artinya Elsa potensi turun ke bawah. Jadi untuk swing trading menurut saya Elsa dihindari terlebih dahulu karena dia potensi akan turun. Lalu kita lihat di chart 5 menitnya Elsa seperti apa. Elsa chart 5 menit seperti apa Elsa. Nah, ini tadi di jam 9 langsung gap down ya ini karena setelah bagi dividen. Kemudian ini di jam 9.25 ini ada akumulasi kecil-kecil. Kemudian ini ada distribusi dan distribusi lagi. Jadi ada dua distribusi dan satu akumulasi. Jadi menurut saya potensi besok Akra masih akan turun mungkin 1%-an atau kalau enggak dia akan sideways. Tapi peluang untuk naik menurut saya sangat kecil. Nah, kalau kita lihat dari broker summary, top 1, top 3, top 5 termasuk dalam big distribusi. Kemudian average-nya juga distribusi. Broker yang jual ada MG, IU, AZ, dan MG ini jual gede sekitar 8,5 miliar. Sedangkan yang beli ini broker-broker retail teman-teman di kiri, XL, YP, OD, kemudian ada ZP dan SQ. Jadi potensi besok untuk trading harian Elsa masih akan turun. Selanjutnya kita bahas saham ADMR. ADMR hari ini ditutup di 1060, menguat 45 poin atau naik 4,43%. Value transaksi sebanyak 103 miliar rupiah. Asing net buy 3 miliar rupiah. ADMR kita lihat chart daily-nya apakah menarik. Nah, ADMR ini sangat menarik teman-teman. Kalau kita lihat berdasarkan chart pattern yang dibentuk, ini seperti membentuk pattern cup and handle dengan target penguatan ada di 1415 teman-teman. Ini target penguatannya. Tapi kalau dilihat dari MA200
ADMR belum menembus MA 200, jadi belum bisa dibilang ADMR ini uptrend kuat, tetapi ya ini sudah mulai uptrend. Lalu kalau kita lihat dari resist di 995 ini pernah berusaha dijebol, tapi akhirnya hari ini berhasil rebound. Jadi ADMR masih ada potensi untuk naik ke 1415. Nah, kalau dilihat dari MACD sepertinya ini sangat variatif ya. Dia naik, kemudian turun, koreksi, naik lagi, kemudian koreksi lagi, dan ini naik lagi mau koreksi. Tapi ini masih belum jebol garis merahnya. Jadi secara MACD, ADMR masih uptrend juga. Menurut saya untuk swing ADMR menarik ya. Ini area di 1005 ini sampai 1025 itu menarik untuk area cicil beli. Oke, lanjut ADMR chart 5 menitnya seperti apa. Nah, ADMR ini menarik teman-teman. Ini jam 9 ada buangan gede teman-teman. Jam 9 ada buangan gede, kemudian jam 11.30 ada buangan gede. Tapi sore harinya ini jam setengah 2 ini ada yang akumulasi gede teman-teman. Di dua kali hijau dengan volume hijau tebal, kemudian ada yang buang lagi. Ini di jam 13.55 ada yang distribusi, dan jam 14.05 ada distribusi. Nah, kemudian ini ada akumulasi lagi. Nah, ini dua kali akumulasi di jam 15.45 dan 15.40. Menurut saya ADMR kalau dilihat dari chart 5 menitnya itu netral teman-teman. Jadi potensinya besok sideways, atau kalau enggak mungkin gerakannya hanya di angka sekitar 1%. Kalau naik ya naik 1%, kalau turun ya turun 1%. Tetapi kalau kita lihat dari broker summary, ini menunjukkan distribusi ya. Top satunya netral, tapi top 3 top 5-nya distribusi, dan rata-ratanya distribusi kecil. Broker yang jualan ada PD, AI, AZ, kemudian yang beli ada CC, YP, dan BK, serta MG dan ZP. Oke, selanjutnya kita bahas saham AAD. AAD hari ini ditutup di 6975, melemah 50 poin atau turun 0,71%. Value transaksi sebanyak 103 miliar rupiah. Asing net buy 25 miliar rupiah. AAD, kita lihat chart daily-nya AAD. Nah, AAD ini sebenarnya menarik ya, karena akan membentuk pattern cup and handle. Tapi setelah dia tembus resistnya untuk supaya valid pattern cup and handle-nya, dia malah gagal breakout ke atas tapi balik turun ke bawah. Jadi menurut saya hati-hati ya, karena ini udah beberapa hari candlenya merah selama 5 hari, jadi potensinya untuk turun. Kemudian kalau kita lihat dari MACD, ini dia juga sudah turun ke bawah ya, sudah golden cross ke bawah. Nah, ini garis birunya sudah menyentuh garis merah, yang artinya ini adalah pertanda AAD memiliki potensi untuk downtrend. Jadi untuk swing menurut saya AAD sebaiknya dijual saja kalau sudah punya barang, karena ada potensi ke bawah. Tapi kalau mau hold ya silahkan, resiko ditanggung masing-masing. Kemudian AAD kita lihat chart 5 menitnya seperti apa. Nah, AAD kita lihat mulai jam 9. Jam 9 netral, kemudian ada buangan. Ada buangan di jam 11. Ini ada buangan candle merah, volume merah. Kemudian ada buangan gede 2 kali di jam 15 dan di jam 15:10. Ini 2 kali buangan gede. Jadi kalau kita lihat dari chart 5 menitnya, besok ya tanggal 5 hari Kamis, AAD potensi masih melanjutkan penurunannya karena hari ini ada volume distribusi buangan yang cukup besar. Nah, kalau kita lihat dari broker summary, ini pun menunjukkan distribusi besar ya. Broker yang jualan itu dari top 1, top 3, top 5, dan rata-rata semuanya distribusi besar, big distribution. Kita lihat broker yang jualan ada CC, LG, PD, kemudian yang beli ada broker GR, BK, YU, AK, XL, YP, dan BG, serta XC. Jadi yang jualan terpusat ya, ini nilainya gede-gede, sedangkan yang beli kepecah-pecah di banyak broker. Jadi ini merupakan indikasi distribusi untuk AAD. Oke, selanjutnya setelah AAD, kita bahas saham Raja. Raja apakah menarik? Kita lihat Raja hari ini ditutup di 2570, melemah 110 poin atau turun 4%. Value transaksi sebanyak 169 miliar rupiah. Asing net sell 18 miliar rupiah. Raja, kita lihat apakah ada potensi. Nah, Raja ini sepertinya membentuk pattern cup and handle teman-teman. Ini sangat menarik ya, karena dia memiliki target di 3670 untuk targetnya Raja. Kemudian kalau kita lihat dari MA 200, dia sudah tembus MA 200. Jadi bisa dibilang Raja ini uptrend ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari MACD,
Sebenarnya ini sangat menarik karena Raja sejak Golden Cross MACD-nya di tanggal 11 April dia tidak pernah menyentuh garis merah. Jadi garis biru selalu ada di atas garis merah yang menunjukkan secara MACD Raja sangat-sangat uptrend. Ini menarik. Kalau teman-teman sudah punya Raja di harga bawah, mungkin menurut saya sebaiknya di hold dulu karena dia masih ada potensi untuk ke atas. Raja chart 5 menitnya seperti apa? Kita lihat Raja untuk day trading ya teman-teman. Ini hari ini ada akumulasi gede di jam 9.50 dan 9.45. Ini juga ada akumulasi di jam 9.10. Ini distribusi 9.05, distribusi jam 9. Kemudian ini ada akumulasi 13.45, 14.10 distribusi, 14.30 distribusi. Nah, menurut saya netral teman-teman untuk Raja ya berdasarkan chart 5 menitnya. Karena banyak akumulasi juga banyak distribusinya juga. Jadi seimbang, netral. Potensi Raja besok tanggal 5 Juni 2025 menurut saya akan sideways. Kalau gerak mungkin gerakannya tidak banyak di 1% atau 2%, yaitu plus minusnya. Kalau kita lihat dari broker summary ini menunjukkan distribusi untuk Raja pada hari ini. Broker yang jualan ada BB, MG, AK, AZ, SS, BK. Yang beli ada NI, CC, YU, YP, ZP, SQ, dan SC. Sebenarnya brokernya ini tersebar ya teman-teman. Banyak broker yang jualan dengan nominal di bawah 10 miliar semua. Jadi walaupun tertulis distribusi sebenarnya ini sepertinya netral karena broker yang jualan dan broker yang beli itu sama banyaknya. Oke, selanjutnya kita lihat setelah saham Raja kita bahas saham Ratu. Raja Energi Cepu. Hari ini ditutup di 5975 melemah 150 poin atau turun 2,44%. Value transaksi sebanyak 51 miliar. Asing net buy 14 miliar rupiah. Kalau kita tarik sebulan ke belakang dari tanggal 5 Mei sampai 4 Juni 2025, Ratu sangat menarik karena dominan dibeli oleh asing. Asing hanya jualan selama 3 hari, sisanya borong terus saham Ratu. Oke, Ratu chart daily-nya seperti apa? Kita lihat. Nah, Ratu ini seperti membentuk pattern rounding bottom ya teman-teman, dengan target penguatan ada di 10.225 di ATH-nya. Kalau kita lihat sejak dia mencapai bottom dan mencapai golden cross di tanggal 11 April, Ratu konsisten naik terus. Tapi sekarang ada potensi dia mengalami golden cross ke bawah teman-teman. Jadi ini tanda-tanda bearish ya untuk Ratu. Jadi rada hati-hati karena secara MACD dia ada tanda-tanda bearish. Kemudian kalau kita lihat dari chart patternnya juga, dia setelah menembus 2 kali dia menguji supportnya. Jadi kalau supportnya ini tembus, ya pattern rounding bottomnya itu bisa nggak valid dan dia potensi turun ke bawah. Jadi menurut saya Ratu untuk swing hindari dulu karena ada potensi bearishnya, potensi turun ke bawah. Kita lihat Ratu chart 5 menit seperti apa. Nah, Ratu mulai tanggal 4 Juni 2025 ini jam 9 ada buangan kecil, kemudian di jam 14.00 dan 14.10 ada buangan cukup gede, lalu ditahan ada akumulasi di 14.10. Jadinya kalau kita lihat berdasarkan chart 5 menitnya, Ratu itu netral. Potensi untuk besok sideways teman-teman Ratu berdasarkan chart 5 menitnya. Kalaupun dia naik atau turun mungkin berada di angka 1%-an kurang lebih, naik 1% atau turun 1%. Nah, kalau kita lihat dari broker summary pun top 1 yang menunjukkan akumulasi, sisanya top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan broker summary-nya netral teman-teman. Broker yang jualan ada NI, AK, CC, LG, MG, yang beli ada DP, ZP, PD, AZ. NI ini seperti tuker-tukeran dengan DP ya, karena NI jualan 18 miliar sedangkan DP beli 21 miliar. Oke, lanjut kita bahas saham selanjutnya. Kita bahas saham ENRG. Apakah ENRG menarik? Energi Mega Persada hari ini ditutup di 236 menguat 22 poin atau naik 10,28%. Value transaksi sebanyak 21 miliar rupiah. Asing net buy 3 miliar rupiah. ENRG, kita lihat chart daily ENRG apakah menarik. ENRG ini seperti membentuk pattern rounding bottom teman-teman, dengan target penguatan ada di 312 teman-teman, dan dia sudah jebol MA 200 ya teman-teman. Ini di atas MA 200, artinya secara MA ENRG sangat uptrend. Nah, kalau kita lihat dari MACD sejak tanggal 24 Maret 2025, ENRG ini sebenarnya menguat teman-teman, karena garis biru sudah di atas garis merah ya, sudah golden cross, dan ia bertahan cukup lama sampai tanggal 28 Mei. Nah, ini mulai ada tanda-tanda bearish
Tetapi ya ini ada perlawanan lagi, energi naik. Jadi menurut saya potensi energi masih akan naik ke depannya. Kita lihat sekarang energi chart 5 menitnya seperti apa. Nah, ini energi ada akumulasi besar, teman-teman. Hari ini tanggal 4 Juni energi ada akumulasi besar di jam 15.45. Ini potensi ya, teman-teman. Energi menurut saya besok masih akan naik lagi ya, karena ada akumulasi besar hari ini. Oke, kalau kita lihat dari broker summary, ini pun menunjukkan akumulasi, teman-teman. Top 1 small akumulasi, top 3, top 5, dan rata-ratanya big akumulasi. Kalau kita lihat broker yang jualan ada YP, OD, NI, sedangkan yang beli ada ZP, CC, dan BK. Oke, selanjutnya kita bahas saham Dewa. Apakah Dewa berpotensi? Dewa hari ini ditutup di 191, menguat 25 poin atau naik 15%. Value transaksi sebanyak 215 miliar rupiah. Asing net buy 22 miliar. Menarik ini ya, diborong asing hari ini Dewa. Kita lihat chart daily-nya Dewa apakah menarik. Nah, Dewa ini sebenarnya membentuk pattern rounding bottom dan dia sudah mencapai target penguatannya di 173, teman-teman. Dan ini malah dijebol. Jadi sangat uptrend ya untuk Dewa. Kalau punya barang ya hold saja dulu, siapa tahu dia masih naik lebih tinggi karena dia sudah menjebol targetnya yang ini menjadi area resist. Nah, terjebol maka dia masih ada potensi untuk naik ke atas lebih tinggi. Dan juga kalau kita lihat dari garis MA, Dewa ini berada di atas MA50 dan MA200 sejak tanggal 28 Agustus 2024. Jadi bisa dibilang Dewa ini sangat-sangat uptrend ya, teman-teman. Dia pun pernah menguji MA200, dijebol sekali ketika crash kemarin tanggal 8 April, tapi setelah itu dia sangat menguat. Dia balik ke atas dengan sangat cepat. Bahkan kalau kita hitung, dia naiknya lebih dari 100% ya, karena harganya di 82 low-nya, dan ini sudah lebih dari 164 harganya. Artinya sudah lebih bigger 110% lebih. Dan kalau kita lihat dari MACD, ini sangat menarik. Setelah tanggal 8 April ada crash. Nah, ini tanggal 14 April MACD-nya langsung golden cross, teman-teman. Garis biru langsung di atas garis MA yang menunjukkan ini Dewa secara MACD sangat uptrend dan dia hanya menyentuh garis merah ketika koreksi. Dia tidak sampai terjun ke bawah dan dia langsung ke atasnya lagi. Jadi sangat uptrend secara MACD. Kalau punya barang di Dewa silahkan hold karena masih uptrend kuat. Dewa chart 5 menit kita lihat. Nah, ini Dewa ini ada akumulasi besar-besaran, teman-teman. Kalau kita lihat, nah ini mulai jam 9.15 akumulasi, 9.30 akumulasi, ini kemudian jam 10.50 akumulasi, kemudian ini akumulasi sangat besar di 15.20, 15.30, 15.35, 15.40, ini akumulasi juga. Jadi menurut saya akumulasi untuk Dewa hari ini sangat besar sehingga potensi besok untuk trading harian Dewa masih akan naik, masih melanjutkan kenaikannya, entah itu di opening atau sampai di end sesi, sampai sesi perdagangan berakhir, Dewa sangat potensi untuk naik. Kalau kita lihat dari broker summary, ini pun menunjukkan akumulasi, teman-teman. Top 1 itu big akumulasi, top 3, top 5, dan rata-ratanya menunjukkan akumulasi semua. Kalau kita lihat broker yang jualan ada SQ, SF, YJ, NI, XL, XA, FZ, sedangkan yang beli ada AK, CC, IF, PD, DX, dan YP. Oke, selanjutnya kita bahas saham Toba. TPS Energi Utama hari ini ditutup di 565. Menguat 113 poin atau naik 25%. Wah, arah ini Toba hari ini. Value transaksi sebanyak 185 miliar rupiah. Asing net buy 9 miliar rupiah. Kita lihat Toba, chart daily-nya seperti apa. Nah, Toba ini seperti membentuk pattern cup and handle dengan target penguatan di 715, teman-teman. Dan kalau kita lihat secara MA, dia berada di atas MA 200 yang bisa dibilang berarti Toba mulai uptrend, teman-teman. Dan dia sempat menyentuh MA 200 untuk koreksi ya Toba, tapi langsung rebound naik ke atas lagi. Nah, kalau kita lihat dari MACD, dia pun menunjukkan penguatan sejak tanggal 10 April. Setelah dia downtrend, dia garis birunya langsung berada di atas garis merahnya, sehingga dia bisa dibilang golden cross dan mulai uptrend. Dan sejak saat itu garis biru konsisten berada di atas garis merah di MACD-nya, yang berarti secara MACD Toba sangat uptrend. Kalau sudah punya barang di Toba, apalagi dari average bawah, misalkan dari 270, dari 300, ataupun dari atas 406, masih layak di hold untuk Dewa karena dia masih potensi naik hingga mencapai targetnya di 715. Oke, sekarang kita lihat Toba.
chart 5 menitnya seperti apa, apakah menarik. Nah, Toba ini banyak akumulasi ya. Ini akumulasi jam 10, jam 10 lebih 5, 10.10, 10.15, 10.20 akumulasi. Akumulasi terus teman-teman. Ini ada akumulasi kecil, buangan kecil, akumulasi kecil, akumulasi kecil, buangan kecil, akumulasi lagi, buangan kecil, akumulasi, akumulasi. Dan ini ada yang coba menggagalkan arahnya tapi langsung ditembokin lagi bitnya. Jadi sangat menarik Toba hari ini menurut saya. Karena banyak yang akumulasi. Menurut saya besok di jam perdagangan akan gap up ya Dewa ya, masih akan naik lagi. Tapi hati-hati kalau mau masuk besok ya. Kalau masuknya hari ini sudah masuk ya selamat, besok pasti akan naik karena openingnya pasti gap up ini. Oke, kalau kita lihat dari broker summary, top 1 menunjukkan netral, top 3 netral, top 5 small akumulasi dan secara rata-ratanya netral. Broker yang jualan ada GR, KI, NI, XC, IF, BQ, KZ, LG, sedangkan yang beli ada MG, CP, AK, EP, DR, HP, dan YU. Secara broker summary netral ya teman-teman, karena ini yang di kanan dan di kiri ini hampir sama ini jual belinya ini. Oke, terakhir kita bahas saham Doit. Hari ini ditutup di 486, melemah 4 poin atau turun 0,81%. Value transaksi sebanyak 9 miliar rupiah. Asing net sell 800 juta rupiah, 895 juta. Kita lihat Doit chart daily-nya apakah menarik. Nah, Doit ini seperti membentuk pattern inverted head and shoulders dengan syarat dia harus tembus 520. Nah, teman-teman, kalau dia nggak tembus ya dia nggak jadi membentuk pattern inverted head and shoulders-nya dan dia nggak jadi uptrend. Oke, kalau kita lihat dari MA 200, Doit berada di bawah MA 200, bisa dibilang Doit belum uptrend. Dan kalau kita lihat secara garis MACD, sebenarnya Doit mulai uptrend setelah tanggal 10 April ya, karena garis dulu mulai berada di atas garis merah. Nah, tapi setelah 1 bulanan ini ada crossing ke bawah lagi, garis biru menembus garis mewah dengan arah ke bawah, yang artinya Doit potensi turun ke bawah. Jadi hati-hati teman-teman, Doit ini ada potensi Doit turun ke bawah menurut saya. Jadi kalau punya barang ya harus diwaspadai, di watchlist terus. Kalau dia misalkan turun di area supportnya misalkan di sini di 468 ya harus CL supaya kerugian tidak membesar. Oke, selanjutnya kita lihat Doit di chart 5 menitnya seperti apa. Doit hari ini tanggal 4. Nah, ini ada distribusi teman-teman di 9 lebih 10, 9 lebih 15 distribusi, jam 10 distribusi lagi, terus ada akumulasi di jam 13.30, akumulasi 13.35 dan kemudian distribusi lagi di 13.45 dengan volume besar. Nah, sisanya ini netral teman-teman. Oke, menurut saya ini netral ya untuk Doit karena jumlah distribusi dan akumulasinya hampir seimbang. Jadi netral. Mungkin besok untuk trading harian potensi Doit masih akan sideways. Kalau enggak dia bergerak mungkin di range di bawah 1% kayak hari ini. Turun 4 poin, turun 0,81% atau naik ya segitu juga di bawah 1%, mungkin sekitar 0,81% juga. Nah, kalau kita lihat dari broker summary menunjukkan distribusi teman-teman. Broker yang jualan ada ZT, LG, BB, BK, sedangkan yang beli ada XL, broker retail, AK, YP, OD, dan CC. Oke, demikian teman-teman pembahasan video analisa teknikal saham-saham sektor energi. Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan komen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.